Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel ini, teman-teman. Kali ini saya akan memberikan sharing kepada teman-teman terkait dengan sepatu gunung yang saya beli ini ya. Karena sebelum saya pakai di pendakian ke gunung di daerah Bogor, saya akan coba review produk ini. Nanti juga kita akan coba lihat kinerja sepatu ini saat dipakai di lapangan. Ikuti video ini sampai tuntas. Oke teman-teman, ini adalah sepatu Outdoor Pro. Ini ada bungkusnya atau box pembelian. Kemudian ini adalah unit sepatunya yang juga dikasih sepasang kaos kaki nih ya teman-teman. Jadi sepatu ini sebenarnya sudah saya beli di tahun 2023 yang lalu dari toko online hijau. Saya membayarnya sebesar Rp383.300. Jadi kalau lihat di label di sini masih harga lama yaitu Rp420.000. Sementara pada saat pembelian saya mendapatkan harga diskon. Kenapa saya membeli sepatu ini? Yang pertama saya tertarik dengan warnanya. Jadi ini adalah warna hijau Tosca ya teman-teman. Ada beberapa varian warna, tapi saya memilih warna hijau Tosca ini. Kemudian teman-teman bisa mengecek halaman media sosial dari Outdoor Pro ini. Jadi selain ada di Facebook juga ada di Twitter dan Instagram ya teman-teman. Kita akan coba lihat satu persatu bagian dari sepatu ini, meskipun saya sendiri juga bukan orang yang tahu banyak tentang dunia persepatuan ya teman-teman. Jadi ukuran sepatu ini adalah 42. Kemudian kita mulai dari bagian bawah. Jadi di sini itu ada bagian yang disebut sebagai outsole. Yang ini ya, outsole itu adalah lapisan terbawah sepatu yang langsung bersentuhan dengan tanah saat dipakai berjalan atau berlari. Nah, alas sepatu ini terbuat dari bahan karet atau rubber. Bahan karet atau rubber di sepatu ini disebut juga dengan TPR atau thermoplastic rubber, yaitu jenis material karet mentah yang dicairkan lalu dicetak dalam cetakan sol sepatu yang sudah didesain sebelumnya. Keunggulan dari bahan ini itu lebih mudah tahan dari gesekan, sehingga dia akan lebih tahan lama dan lebih awet ya teman-teman. Kemudian pola outsole, kita bisa lihat polanya di sini, alurnya itu terdapat cengkraman dengan desain khusus sehingga dapat memberikan grip atau cengkraman yang lebih baik ketika kita melalui kontur tanah yang tidak stabil ya. Dalam hal ini sehingga kita pun lebih nyaman untuk melakukan pendakian dan tidak khawatir kaki akan tergelincir. Nah, warna outsole sendiri di sini di pinggirnya warna hitam, kemudian di tengah dipadukan dengan warna orange sehingga memberi kesan yang cukup menarik ya teman-teman. Nah, kemudian tadi saya sudah bahas tentang outsole. Di atasnya ini adalah midsole. Jadi midsole ini terbuat dari bahan yang biasanya mengkombinasikan peran sebagai penyangga dan penyerap kejut saat kaki menapak pada permukaan yang keras. Kemudian tepat di atasnya midsole itu ada yang disebut insole. Ini kita lihat ya. Di sana di dalam itu ada insole yang merupakan alas atau pijakan kaki. Nah, umumnya insole memiliki bentuk mengikuti lekukan sepatu dan disesuaikan dengan kaki penggunanya. Dan biasanya insole tersebut
terbuat dari busa atau gel ya teman-teman. Selanjutnya di atasnya lagi ada upper, yaitu bagian sepatu yang membungkus kaki. Selain berfungsi sebagai penahan posisi kaki dalam sepatu, upper juga melindungi kaki dari panas, debu maupun kotoran. Nah, bahan upper dari sepatu ini adalah PU leather atau polyurethane leather atau kulit PU, yaitu kulit tiruan. Berbeda dengan kulit asli, kulit PU ini tidak begitu dapat menyerap keringat. Namun keunggulannya kulit PU tidak mudah menyerap air atau waterproof sehingga dapat cepat mengering apabila terkena air dan mudah dibersihkan ya teman-teman. Dan dari aspek harga, sepatu yang berkulit PU tentunya akan lebih murah dibanding dengan sepatu yang berkulit asli. Selanjutnya ini ada bagian yang disebut dengan lidah atau tang yang terletak di tengah-tengah atas sepatu. Fungsinya untuk melindungi sentuhan atau gesekan langsung antara tali sepatu ini dengan kulit kaki pemakai. Selain itu, lidah juga dapat memberikan kesan estetis, di mana di bagian ini biasanya akan dihiasi dengan merek atau logo sepatu ya. Seperti di sini terlihat ada logo Outdoor Pro yang berwarna hijau dengan kombinasi hitam. Kemudian di dalam atau bagian dalam dari lidah ini terdapat informasi tentang ukuran sepatunya ya. Selanjutnya di bagian atas ini terdapat lubang tali sepatu. Ini terbuat dari bahan besi, di mana talinya ini sudah dirangkai secara standar dari pabrikan ya. Kemudian di bagian atas dari lubang tali ini ada yang disebut sebagai lock stopper. Kalau kita lihat ada dua lock stopper atau pengunci tali sepatu yang memberikan fleksibilitas bagi pengguna untuk mengencangkan tali sepatu. Kemudian di sini juga ada penghawaan berupa mesh yang berbahan polyester. Ya, di sini ada bagian yang disebut sebagai mesh, yaitu lubang-lubang ventilasi udara yang berukuran kecil. Ini juga di sini ada, di sini juga ada. Jadi fungsinya adalah untuk membuat kaki lebih nyaman karena ada aliran udara yang masuk ke dalam sepatu ya teman-teman. Kalau tidak ada ventilasi, tentu kaki akan terasa cepat panas atau berkeringat. Kemudian di bagian belakang ini terdapat lubang webbing. Ini untuk mempermudah kita untuk membawa mungkin ya kemana-mana, atau pada saat kita mau memakai sepatu itu lebih mudah melakukan gerakan-gerakan tangan untuk mengatur posisi sepatu. Sepatu ini juga cocok dipakai untuk pendaki pemula ya teman-teman, karena di sini selain desainnya juga menurut saya cukup menarik, bobotnya juga ringan, dan juga di sini anti air atau waterproof. Meskipun tidak full waterproof, namun cukup berguna bagi pendaki yang harus melalui medan tanah yang banyak genangan air ya teman-teman, sehingga tidak langsung mengenai bagian dalam dari kaki kita. Oke teman-teman, jadi secara umum kalau saya perhatikan sepatu ini mungkin cukup cocok dibeli ya untuk para pendaki pemula, karena harganya tidak terlalu mahal, kemudian juga semi waterproof, sehingga dapat memberikan tingkat kenyamanan dan keamanan yang cukup bagi teman-teman yang akan melakukan pendakian. Dan yang jelas sepatu ini adalah sepatu produksi dalam negeri ya teman-teman. Oke, itu tadi teman-teman sedikit review sepatu yang sudah saya beli namun belum saya coba ini ya.
Nanti saya coba sampaikan lagi secara sekilas penggunaan sepatu ini di lapangan pada saat pendakian. Secara umum sepatu ini cukup enak dipakai, cukup ringan. Kemudian gripnya di outsole juga bermanfaat saat menapaki kontur tanah yang tidak stabil, karena dikhawatirkan kalau outsole-nya terlalu tipis dia mudah tergelincir ya teman-teman. Ya teman-teman, sepatu ini sudah saya coba perdana untuk naik gunung, yaitu ke Gunung Butik, dan sampai juga di sini. Oke ya, ini sebagai bukti puncak Butik 1250 mdpl. Jadi secara umum sepatu ini cukup layak untuk dipakai sebagai sepatu pendakian, asalkan medannya tidak terlalu sulit dan juga bukan trek yang basah, karena sepatu ini bukan sepatu yang full waterproof ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.